Kemudian 1 minggu saya dibel anak saya di Tumbosari. Anak saya yang Jonathan Kristianto itu sakit. Saya itu malah bingung gimana kalau anak saya sakit di sana. Paginya itu saya dibel lagi di Mbak Rina. Kalau dok, suamimu sudah pulang sudah, anak saya pagi udah ke sana. Saya ketopole panas bu. Saya karoi, saya bikinkan jamu ramuan, dia minum terus mau makan. Biar ya sudah sembuh bu. Besok kerja enggak masuk, hati-hati ya. Usul kayak memiliki ya bilang gitu. Oh iya. 1 minggu kemudian dibel lagi saya di Tumbosari. Hari itu bu ini apa nih? Aku loro bu, ya saya ke situ. Saya situ itu 1 hari gantian istrinya anaknya. Jadi saya itu selama di Tumbosari itu 1 minggu. Saya merawat anak-anak itu. Saya bikinkan juga jalan itu seperti yang Jonathan saya bikinkan itu, ya sembuh. Pulang dari Tumbosari saya sendiri yang sakit. Jadi saya kecapean. Saya bilang sama Mbak Satu sama Pak Bu, terus saya kepengen ngomong nyawang butuh kok enggak gitu. Yo isek le, tapi awakku ini itu piye? Ya Bu iso ke gereja kok enggak mungkin Pak ini ya. Nanti saya itu punya semangat. Oh iya anakku kok milikmu, aku tak mau gereja. Pertama kali saya masuk itu Bu Marta yang pimpin puji-pujian. Bu, nanti kalau saya bisa berdiri ya berdiri, kalau enggak ya enggak bu. Ya kenapa bu? Ya saya masih lemas. Saya terima kasih dan bersyukur Tuhan telah memberi kesehatan anak-anak saya semua, bisa ketemu kembali, bisa aktivitas seperti biasa. Juga Pak Misal juga saya mengucap syukur dan terima kasih masih bisa bertemu, bisa berkumpul kembali, bisa sehat semuanya. Saya kepingin memuji Tuhan. Ya kalau ada keliruan pujian saya sebelumnya minta maaf. Lebih dari yang telah kupikirkan, lebih dari yang telah minta, semuanya yang kau berikan dalam hidupku, tiada dapat aku menghikirnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Engkau berikan, ku bersyukur padamu
kasih Bu Untung sudah berkati dalam setiap kesaksiannya. Ini saya fotokopinya itu Bu. Tapi kalau belum tahu saya fotokopiannya. Kalau kita diberkati Tuhan, kita selalu berkata Tuhan itu baik. Tetapi kalau kita dikasih sakit, kita diberi segala ujian yang kita lewati, tetapi kita tetap berkata apa? Tetap Tuhan itu baik. Yes. Kita masuk dalam firman Tuhan. Kami mulai Bapak Tuhan berdiri. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kita selalu berkata Tuhan itu baik. Di dalam hidupku selalu berkata Tuhan Yesus baik. Dan segala hal yang terjadi tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dan segala hal yang terjadi tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Dan apa ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi
Tapi kerinduan kami Tuhan tetap kami rindu menyenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari-hari yang kami lewati. Terima kasih Tuhan kalau hari ini Tuhan kami bisa ada sebagaimana kami ada. Semuanya karena anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh melewati banyak hal. Kami percaya Tuhan, di dalam kami melewati ini Tuhan, Engkau punya rencana yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami mengatakan Tuhan, semuanya baik dan semua baik. Terima kasih Tuhan, saatnya kami rindu bersama-sama Tuhan untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan, supaya kami boleh memahami akan isi firman-Mu, supaya kami boleh mengerti Tuhan akan firman-Mu. Dan kami percaya melalui firman-Mu Tuhan, kami memperoleh jawaban di dalam kehidupan kami, di dalam pergumulan kami memperoleh jawabannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu, dan kami membuka hati kami untuk menerima kebenaran akan firman-Mu. Kami menyerahkan Tuhan waktu ini dalam tangan-Mu. Engkau menguasai setiap kami, menguasai tempat ini, dan menguasai waktu ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan Tuhan hamba-Mu dalam tangan-Mu. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya tanpa Engkau Tuhan. Engkau yang berdaulat penuh atas hidup hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, agar lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tersampaikan, bukan karena kuat dan gagah hamba-Mu, tetapi semua karena Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, kita ketemu lagi dalam kasih Tuhan. Saya ada datang beberapa orang, pasti sama anak saya. Ini satu sahabat saya yang sudah sering datang, dan satu lagi sahabat saya cantik dia. Mari biar dia kenalan sendiri ya Bapak Ibu Saudara semua, kenalan sendiri. Ini juga dipakai Tuhan ya, ambil bagian pelayanan juga, perjalanan hidupnya juga luar biasa. Shalom. Dapat jatah juga saya pagi hari ini. Puji Tuhan, ini pertama kali saya ada di sini bertemu dengan Bapak Ibu Saudara. Saya mengucap syukur kalau ada kesempatan kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Saya melihat semuanya bersemangat, luar biasa, sehat semua. Dan saya malah saya banyak yang tidak mengenal ya. Maka saya memperkenalkan diri saya temannya, hambanya. Saya memanggilnya Ci Eni, nama saya Ayi. Saya tinggal di Madiun. Saya juga satu pelayanan dengan Ci Eni. Nah, kita selalu ada pesan sponsor buka masker. Iya, akhirnya melihat saya. Rencananya saya mau bersembunyi di balik sekarang ternyata ada himbauan. Ya, kita bersyukur kalau kita bisa ada sampai hari ini melihat situasi yang ada di luar sana. Banyak kita ikut prihatin apa yang terjadi. Mungkin ada saudara, ada teman atau kenalan yang terpapar ya dengan COVID, atau yang sampai dipanggil oleh Tuhan. Tentunya sesuatu yang tiba-tiba dan juga belum siap, dan itu suatu kita bisa merasakan bagaimana kalau ditinggal oleh orang-orang yang kita sayangi secara mendadak ya. Nah, kalau kita boleh ada, kita bersyukur, dan dengan adanya kondisi seperti ini pasti semuanya juga mengalami dampaknya ya. Pasti semuanya akan mengalami dampaknya, mungkin bukan saja di dalam kesehatan, tapi juga mungkin di dalam pekerjaan, perekonomian, atau mungkin juga karena pandemi berkumpul dengan keluarga terus menerus, akhirnya terjadi sesuatu perselisihan atau dan sebagainya. Karena segala sesuatu itu memang Tuhan izinkan supaya kita itu akan diasah untuk menjadi lebih baik lagi, supaya kita boleh belajar dari setiap situasi yang ada.
Nah, dan juga karena banyak pengangguran juga banyak kejahatan juga. Beberapa hari yang lalu di tokonya mami saya itu, setelah mami saya kan buka mebel ya. Setelah dia itu laku salah satu mebelnya dimasukkan dalam tas, lalu ada 2 orang lagi datang dengan sepeda motor, ternyata orang itu satu di depan satu di belakang. Nah, mami saya itu sendirian karena karyawannya pas di belakang. Akhirnya tas yang isinya hasil penjualan itu dan juga handphonenya, ada kacamatanya, semuanya disaut oleh orang itu lalu pergi. Nah, hal-hal seperti itu bisa terjadi karena dengan kondisi yang seperti ini ya. Demikian juga dengan saya pun juga mengalami di dalam pekerjaan pasti terdampak ya, sedikit banyak pasti terdampak. Saya memiliki 3 orang anak. 2 anak saya sudah lulus kuliah, lalu anak saya yang ketiga ini masih kuliah di Petra, saat ini masuk semester 6, ambil jurusan teknik sipil. Dan karena kondisinya seperti ini, tentunya biaya kuliah itu jadi semakin terasa ya, dan karena ini kuliahnya di swasta, tentunya biayanya itu tidak sedikit. Dalam 1 semester itu harus menyediakan ya bagi saya sangat berasa. Nah, pada awalnya anak saya mencari, karena melihat kondisi kami, anak saya itu mencari penawaran beasiswa. Akhirnya dia mengajukan beasiswa. Akhirnya diterima itu, tapi cuma mendapatkan 25% dari total yang harus dibayarkan. Jadi masih ada 75%-nya lagi yang harus kami bayarkan. Lalu saya berdoa, Tuhan, Engkau pasti menolong apa yang kami butuhkan. Nah, ternyata Tuhan juga buka jalan. Ada pihak lain yang memenuhi kekurangan itu tadi. Jadi akhirnya pada setiap semesternya selama pandemi itu anak saya mendapatkan beasiswa. Saya percaya bahwa ini terjadi bukan karena kebetulan, karena tidak ada kebetulan di dalam orang yang percaya kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Pasti ada campur tangannya Tuhan, sehingga Tuhan mengizinkan pertolongan itu datang kepada kita. Saya percaya bahwa pada saat kita mengalami persoalan, pada saat kita menghadapi segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak kita, kita tetap tenang dan kita tetap berdoa dan kita tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Kita tidak sendiri di dalam menjalani hidup ini. Ada Roh Kudus yang menyertai kita. Ada tangan Tuhan selalu menggandeng kita. Ada tangan Tuhan yang selalu menuntun setiap langkah-langkah kita. Asalkan kita tetap senantiasa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita tetap bersemangat, kita tetap beribadah, kita tetap melakukan apa yang menjadi bagian kita. Pasti Tuhan akan turun tangan dan melakukan bagiannya. Apa yang mustahil bagi kita tidak mustahil bagi Tuhan. Dan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Akhirnya mau maju. Tadi aku nggak sadar ya, aku nggak mau kesaksian. Kayak orang dikenal, Ayu nggak dikenal ya Bu ya. Nah, ini sahabat saya juga, dia pelayanan dengan saya dari awal, tapi dia di Madiun, saya kan di Ponorogo. Puji Tuhan. Banyak suka duka di dalam kehidupan pelayanan, tentunya dalam kehidupan sehari-hari pun banyak yang kita alami. Saya melihat catatan saya, terakhir saya bulan November. Nah, padahal di bulan itu mau menginjak Desember itu saya sudah janjian mau pelayanan bareng-bareng dengan anak-anak juga. Tapi karena sesuatu hal jadi mundur semua. Mari kita buka dulu di dalam Mazmur 90 ayat 12.
Mazmur 90 ayat 12. Satu ayat saja. Saya rindu untuk Bapak Ibu Saudara semua bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama. Sudah dapat semua? Amin. 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara semua, kesaksian-kesaksian tadi menunjukkan bahwa hari-hari yang kita lewati ini begitu rumit, tapi kita harus melewatinya. Makanya firman Tuhan katakan, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kalau kita tidak minta hati yang bijaksana pada Tuhan, maka kita tidak bisa melewati hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara semua, serasa kalau mungkin ini juga satu teguran dari Tuhan, kita tidak boleh sombong gitu ya. Bulan Desember tuh bagi keluarga besar kami serasa berat gitu ya. Kami rasanya bulan Desember ini kok tidak cepat berlalu. Lama kami menjalaninya. Kami terpuruk, benar-benar merasa terpuruk keluarga besar kami. Kalau saya bersaudara ini 8 saudara, dan puji Tuhan keikatan dalam persaudaraan itu begitu kuat sehingga apa yang terjadi pasti terasa gitu ya. Suatu hari di akhir November itu saya dikabari kakak saya yang besar itu lagi sakit, tapi kok nggak mau ke rumah sakit, gimana terus akhirnya di hari Sabtu apa gitu ya, udah mau dibawa ke Surabaya gitu ya. Suami istri sakit dua-duanya. Ini kakak saya tinggal di Nganjuk. Bapak Gembala pernah saya ajak sekali mampir ke sana. Kita mau pelayanan ke Kediri, terus mampir ke sana gitu ya. Nah, akhirnya di Surabaya ini penuh, Bapak Ibu Saudara semua, penuh. Mau ke Siloam cuma diperiksa seperti di Barak, setelah itu disuruh pulang. Mau ke Mitra semuanya antri, ke IGD itu loh antri, dan tidak ada tempat. Itulah Indonesia. Kalau kita tidak punya kenalan, tidak punya orang dekat, susah untuk masuk rumah sakit. Dan kebetulan saya ini memantau gitu ya, tak telepon gitu ya, mantunya tak telepon gimana, ada tempatnya gitu. Terus saya tuh cuma mikir gini, kalau di Surabaya ada apa-apa kita nggak akan ketemu semua. Tapi kalau pulang ke Ponorogo, pasti nanti mata rantai itu akan panjang. Tidak tahu saya tuh tiba-tiba terbersih seperti itu. Terus saya ngomong sama kakak saya, lain di Indonesia sana tuh keleleran. Andai kata kamu di hotel, terus yang merawat siapa, yang ngasih makan siapa, yang ini siapa, kalau perlu sesuatu gimana gitu ya. Saya ada 2 pilihan, kamu mau dirawat di mana? Oh ada 3 malahan. Mau di Nganjuk, rumah sakit Nganjuk, di Ponorogo, atau di Solo gitu ya. Karena kalau di Nganjuk pasti bisa, di Ponorogo saudaranya banyak, di Solo juga ada saudara kakak yang jadi dokter, ada ponakannya juga jadi dokter gitu ya. Nah akhirnya pilihannya dia jatuh, aku di Ponorogo aja. Akhirnya dari pagi itu sudah berangkat ke Surabaya, siang balik ke Ponorogo. Saya sama adik saya yang kecil, perempuan yang kecil, bukan adik saya yang laki yang kesini itu, saya langsung tunggu di rumah sakit gitu ya. Jadi ketemu di sana, maaf di sisian saudara saya ini, kakak saya. Akhirnya masuk, dicek, sudah dirapid negatif gitu ya. Terus hasil lab, obat, saya foto, saya kirim ke dokter. Terus, nah ini tidak apa-apa loh Bu, pulang saja. Bagus kondisinya, tidak apa-apa, lambungnya cuman yang terasa sakit gitu ya. Pulang, ketemu mama saya, semalam tidur di rumah mama, dikeroi, di apa ya.
besoknya anak lakinya kan datang ngomong-ngomong gimana mau bawa ke Surabaya kah mau kena ya sudah kalau di Surabaya kondisinya kuat enggak ya, kalau enggak kuat sementara masuk sini akhirnya mau enggak mau karena enggak kuat masuk ke Ponorogo satu kamar saya minta 2 orang ya suami istri karena ya sudah masuk sudah diinfus sudah enak malam itu minggu malam itu ada batuk sudah dikasih obat batuk tapi kok tengah malam itu batuknya makin parah gitu ya tapi saya nggak dikabari gitu loh jadi saya nggak tahu gitu ya nah akhirnya besoknya sudah dikasih obat apa Selasa pagi saya kan harus nganter Pak Kaleb Hadi cuci darah gitu ya saya itu sudah nggak tenang karena apa sudah diteleponi cepet ke sini apa gitu ya ini harus tanda tangan masuk ICU saya tuh sampai nggak bisa tanda tangan sampai berwedeknya gitu loh Pak Kaleb saya panggil kakak saya tak suruh jaga Pak Kaleb saya lari ke perawatan terus turun isi gitu toh aku ini Mbak tolong isi dan aku yang tinggal tanda tangan saya tuh tanda tangan tuh sampai keder Bapak Ibu Saudara semua terus di situ saya tuh ngerawat nggak mau tak tinggal nah saya kan setelah pulang nggak tahu penanganannya gimana saya nggak tahu akhirnya dari hasil swab itu loh swab itu begitu masuk itu kan kita minta cepat sehari jadi dan bisa nggak tahunya error tak tanya yang error itu apakah punya kakak saya saja atau yang lain juga ya ngomong yang lain bisa Bu ini kok error tapi istrinya sudah keluar ya nah, dari situ dokter parunya sudah datang ini cepat dari siang saya sudah ACC masuk ICU tidak masuk ICU akhirnya saya ini begitu saya pulang dulu tak tinggal pulang ganti kakak saya jaga semuanya itu menjaga semuanya itu serba kalang kabut gitu ya nah itu di hari Selasa pas tanggal 1 Desember saya pulang sebentar sudah dipanggil terus aku pokoknya mau Eni suruh sini aku mami sama Eni gitu ya nah akhirnya saya ini sudah pakai masker double rambut tidak boleh terurai loh ya rambutnya harus diikat saya mikir sendiri karena apa virus itu nanti masuk bisa ke rambut lah lewat mana gitu saya beli sarung tangan itu satu kotak gitu masker saya double saya tetap pakai kacamata itu tak rawat itu sudah sampai kalau batuk itu nggak bisa keluarnya saya ambil gitu ya pakai tisu sarung tangan lepas kayak perawat gitu ya begitu dimasukkan di ruang isolasi saya memantau lagi saya bilang sama kakak ipar saya gimana kondisinya masih gelisah enggak ya nah akhirnya iya masih gelisah begitu setelah saya selesai mandi saya ditelepon sudah nggak ada saya rasanya tidak bisa berdiri saya ngomong apa saya ini kurang merawatnya apa saya kurang perhatian apa saya gimana saya serba salah gitu ya saya menyalahkan diri saya sendiri sampai akhirnya saya ngomong sama telepon sing penting-penting anaknya baru pulang sampai Madiun itu hujan deras ya saya tidak kuat untuk telepon kakak saya kabar sama anak-anak terus akhirnya kembali nah Bapak Ibu Saudara semua ini hari-hari yang kami lewati bagaimana kondisi kakak ipar saya sementara dia terbaring di sebelahnya suaminya di sebelahnya meninggal semalam-malaman ada di sebelahnya yang melayani adik saya dilayani dan besok pagi baru prosesi pemakaman. Saya merenungkan banyak hal. Saya membesarkan hati saya sendiri. Anak saya ngomong mama jangan menyalahkan diri sendiri terus, gitu ya. Bagaimana mama saya syok, semuanya harus
membentuk pembentengan ya Bapak. Karena usia mama saya sudah 80 lebih ya. Jadi kan harus benar-benar dikawal gitu ya. Karena betapa syoknya mama saya melihat orang tua pasti ngomongnya lah dipanggil Tuhan yo mendingan orang tua dulu, ini tiba-tiba anaknya. Bagaimana biasanya kita semua dalam kondisi seperti itu, bagaimana omongan di luar gitu ya. Kami merasakan bagaimana omongan di luar dalam kondisi seperti itu. Juga istrinya karena di Ponorogo tidak memadai, taruhlah ke Surabaya. Baru di situ kita baru teringat kalau ada saudara itu di mitra dokter itu, tapi ditempatkan di Jakarta, dia bagian COVID gitu ya. Jadi langsung dia kontak ke Surabaya, langsung bisa diterima. Kalau enggak susah untuk masuk. Karena berita seperti itu, Pak Kalemnya syok. Masuk rumah sakit sementara kita masih menunggu hasil swab. Saya tidak bisa bergerak apapun. Adik saya yang swabnya mandiri di Brodia, harusnya 3 hari, 5 hari baru keluar. Begitu keluar kan plong, negatif. Sebenarnya semuanya negatif. Mama saya begitu hasil swabnya negatif, plong gitu ya. Kita semua itu yang biasanya energi, biasanya harus ke sana kemari, semuanya terkunci, tidak bisa bergerak. Bahkan orang lain, orang di luar kita itu malah menjauh, tidak ada yang bagaimana. Jadi dengan terpaksanya dalam kondisi masih menunggu swab, kita harus keluar, ngantar ke rumah sakit, ngantar adik, ngantar banyak hal. Tidak habis di situ, dalam kondisi masih Pak Kaleb di rumah sakit, adik saya tiba-tiba positif, yang kecil. Dia mungkin masa kritisnya di rumah. Tapi saya ini juga handphone ini setiap kali bunyi betapa macet gitu ya. Jadi itu tidak pernah berhenti gitu ya. Tengah malam nanti kakak saya telepon, mama kondisinya seperti ini, gimana. Adik saya ipar ngeroin, ya wes diobat ini, nanti kalau ndak ya terpaksa harus dibawa ke rumah sakit. Itu jam 3 saya ditelepon. Tidak di situ saja, adik saya harus dilarikan ke Surabaya. Dan pihak rumah sakit tidak mau mengantar karena tidak ada rujukan, katanya seperti itu. Jadi beli oksigen sendiri ngebut kakak saya juga. Sudah nggak seberapa sadar gitu ya. Sampai sana tetap ditangani, masuk. Di situ berapa hari ponakan saya nyusul Bapak Ibu. Rumah sakitnya penuh Surabaya, tidak ada yang kosong. Adik saya satu pulang tapi sudah terisi. Akhirnya saya juga minta tolong kakak saya lagi, tolong teleponan koncomu sing iku lho, suruh nyarikan. Akhirnya dapat di Husada Utama. Di situ 21 hari kakak saya ipar juga. Belum selesai itu, adik saya satu keluarga yang satunya lagi kena lagi Bapak Ibu. Dan karena batuknya tidak kuat, Surabaya penuh, kirim ke Solo. Yang perempuan dulu, anaknya 2 isolasi mandiri. Suaminya kan ada penyakit bawaan, jadi mau tidak mau dikirim nyusul. Dan puji Tuhan semuanya akhirnya sembuh. Hari ini tinggal ponakan saya tiba-tiba isolasi mandiri. Oh satu lagi, belum adik saya dan suaminya nih keluar, ponakannya saya satu lagi nyusul masuk Bapak Ibu. Dan rasanya bulan Desember, berat gitu ya, karena Pak Kaleb juga harus masuk rumah sakit 3 kali. Yang terakhir saya ngomong sama Bu Tati ini, akhirnya dia melok di rumah sakit, dia ikut di rumah sakit, gantiin saya tak pulang mandi gitu ya. Makanya begitu saya kadang-kadang buka EBA ini telat Bapak Ibu,
begitu grup sini loh kok akeh meni enek opo kok harus trombosit kurang. Saya tanya ke bapak, aduh pak, wes sorry ya pak, saya kok lali toh pak, kuwi foto ya. Oh paru, oh pak wes covid, ayo bapak cepet nih rumah sakit, jangan sampai enggak, saya bilang gitu. Cepet pak, betapa saya ini merasakan, aduh kalau enggak cepet-cepet kehilangan. Kalau kondisi kita baik, enggak apa-apa. Tapi kalau ada penyakit bawaan, ada sudah telat. Nah, kalau bapak kita ini telat sehari, enggak tahu saya. Karena begitu masuk terus besoknya ya Pak sesek ya Pak ya. Nah, itu 2 hari kemudian sesek. Hampir menyerah bapak kita. Terus saya gini, aduh saya tadi pas di virtualnya saya pas lagi di perjalanan tak video kalian. Pak, saya ada tugas banyak loh, ojo menyerah gitu. Sudah menyerah katanya bapak kita. Ya dono kita kehilangan bapak kita ya. Tapi puji Tuhan, hari ini kita bisa berkumpul kembali. Ini sekelumit apa yang kami alami dan semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara semua, kadang-kadang kita mengabaikan tentang kehidupan ini. Kita harus sadar, kalau orang Jawa bilang urip iki mau mampir ngombe gitu ya. Tapi benar Bapak Ibu, kita ini cuma mampir ngombe. Seberapa lamanya kita tidak tahu juga, tapi firman Tuhan nanti akan katakan itu. Karena hidup ini benar-benar untuk kalau kita masih ada seperti hari ini adalah kesempatan untuk hidup kita. Sudahkah kita menyenangkan hati Tuhan kan? Gitu ya. Kenapa kita minta kepada Tuhan supaya kita ini diberi hati yang bijaksana untuk menghitung hari-hari kita, untuk melewati hari-hari kita. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kenapa kita harus minta kebijaksanaan dari Tuhan ini? Yang pertama, karena hari-hari itu adalah cepat berlalunya. Di ayat yang keempat firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 90, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Inilah Bapak Ibu Saudara semua kehidupan kita, karena di mata Tuhan 1000 tahun itu seperti hari kemarin, cuman 1 hari. Kalau kita hidup hari ini cuman sekian detik atau sepersekian detik, kita nggak tahu ya. Dan hidup kita ini seperti giliran jaga malam, sebentar sudah lewat. Hidup kita ini seperti mimpi. Firman Tuhan katakan, engkau menghanyutkan manusia mereka seperti mimpi dan seperti rumput yang tumbuh, yang pagi tumbuh segar karena sinar matahari lain. Begitu singkatnya hidup kita. Oleh sebab itu kita minta kepada Tuhan untuk hati yang bijaksana, untuk menghitung hari-hari kita, supaya kita ini lebih mengerti akan arti hidup kita, tidak membuang-buang waktu kita. Kalau hidup ini adalah kesempatan Bapak Ibu, mari kita gunakan kesempatan itu dengan baik. Setiap hari kita ini punya kesempatan. Kalau kita masih bernafas, itu kesempatan yang Tuhan beri untuk kita. Itu yang pertama yang harus kita menjadi alasan kita minta kepada Tuhan untuk hati yang bijaksana. Apa yang kedua supaya kita ini mengerti akan arti hidup kita? Yang kedua, karena hari-hari itu berlalu karena gemas Tuhan, gemasnya Tuhan. Di ayat yang ke-9 dari Mazmur 90. Monggo Pak Didi. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Inilah karena hari-hari itu berlalu karena gemasnya Tuhan. Gemas yang bagaimana kita harus punya ketakutan yang benar akan Tuhan.
Kita bukan, ih Tuhan menakutkan, bukan hal itu, tetapi kita tuh punya hati yang takut akan Tuhan. Seperti ayat 11 dikatakan, siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Oleh sebab itu kita harus mengerti, punya hati yang takut akan Tuhan yang benar, bukan yang asal-asalan. Habis lenyap karena murka Allah hidup kita kalau kita tidak hidup benar di hadapannya. Di ayat yang ke-8 dikatakan, engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Apa yang bisa kita sembunyikan? Tidak ada, Bapak Ibu Saudara semua. Di mata Tuhan kita ini terbuka. Di mata Tuhan itu Tuhan tahu. Tidak ada yang tersembunyi. Cahaya sinar wajah Tuhan itu menyinari kita, menyelidiki setiap kedalaman hati kita. Tidak ada yang tersembunyi. Oleh sebab itu ada pujian mengatakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku mengasihimu, Yesus. Itu yang pujian yang dikatakan demikian. Jangan sampai kita ngomong ini, wah enak ya pujiannya, tetapi di hati kita ini gak sungguh-sungguh minta kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua, kalau Tuhan yang menyelidiki, gak akan ada yang tersembunyi. Sampai di mana kita gak bisa. Daud mengatakan kalau sembunyi, sampai di kedalaman orang mati pun engkau ada di sana. Yang ketiga, Bapak Ibu, apa yang menjadi dasar supaya kita ini minta kepada Tuhan untuk hati yang bijaksana? Karena umur manusia itu sangat pendek. Di ayat yang ke-10 dari Mazmur 90 dikatakan, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Masa usia manusia itu 70 tahun dan kalau kuat 80 tahun. Sangat pendek, Bapak Ibu. Kebanggaannya apa? Ya kesukaran, penderitaan. Kalau kita mikir apa sih kesukarannya, apa sih penderitaannya? Oh Ibu, kalau usia masih anak-anak, kalau bawa tas isinya apa? Kadang sekarang ada handphone, hal-hal yang anak-anak punya. Di usia remaja, gadis isinya wah untuk mempercantik diri lah, minyak wangi lah, bedak lah, apalah. Tapi di usia ibu-ibu dan saya ini isinya tas bukan itu lagi loh. Ada minyak anginnya, minyak gosok, ganti toh. Jadi ambune wis bukan wangi lagi kali ya, ya Bu ya. Nah itu wes ganti, kok dulu begini, dulu apalagi bagi para wanita yang sudah menopause itu dulu mesti aku tiba-tiba meriang gitu ya, karena mama saya juga mengalami. Inilah kebanggaannya, penderitaan dan kesukaran. Jadi mari gunakan yang masih muda. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Mari kita pujikan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bapak Ibu, mari kita mengingat ini, karena umur kita ini sangat pendek. Jangan sia-siakan itu semua. Kita hitung matematika yang simple aja ya, yang gampang aja.
Kalau andai kata umur kita ini 70 tahun, usia anak-anak kita di bawah orang tua ya, 1 sampai 7 tahun. Terus sekolah SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SLTA 3 tahun. Sudah berapa, Bu? Kok 12? Kan 7 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 3 lagi, gitu kan? Nah, terus kalau kuliah, taruh katalah ada yang 3,5 tahun, ada yang 4 tahun, ya. Terus kalau diizinkan lagi untuk ambil S2, tambah lagi 2 tahun. Berapa totalnya? 25 tahun. Sudah untuk perjalanan untuk itu ya. 70 dikurangi 25 berapa Bapak Ibu Saudara semua? Tinggal 45. Kalau usianya 70 tahun ya. Tapi kakak saya kemarin itu 59. Istrinya ngomong, "Adikmu sesuk tahun depan loh wis 60." Gitu ya. Nah, belum sampai. Berarti saya tuh merenungkan, aduh, kan berarti kakak saya itu kemarin itu enggak kuat jadi harus pulang. Kalau kuat bertahan. Bapak kita kan kuat, jadi kan bertahan, lanjut ya, menyelesaikan tugas. Gitu. Jadi masih ada lanjutannya gitu ya. Enggak jadi gitu loh. Nah, tapi kan maafnya sudah kita terima semua gitu kan udah minta maaf gitu loh ya. Nah, tinggal 45 Bapak Ibu. Masa 45 ini terus kita ngomong gini, nanti aku wes pensiun, aku mau melayani Tuhan, aku mau menyenangkan Tuhan. Nanti aja gitu ya. Mari kita gunakan waktu kita itu dengan baik. Karena apa? Waktu kita terbatas 70 tahun dan kalau kuat 80 tahun. Kebanggaannya, kesukaran dan penderitaan. Berlalunya buru-buru. Kayaknya kita barusan Natalan, kayaknya kita baru ibadah awal tahun ini sudah masuk bulan yang ketiga. Begitu cepatnya. Dan ini sudah penggenapan firman Tuhan ya Bapak Ibu. Karena apa? Hari-hari ini akan cepat berlalu dan hari-hari ini akan semakin jahat. Ekonomi juga tidak akan semakin baik. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Dari semuanya ini Bapak Ibu Saudara semua, apakah kita harus mundur ikut Tuhan? Tidak. Apakah kita harus kecewa ikut Tuhan? Tidak. Makanya Romoku ini kan ngomong gini, "Nderek Gusti ora rugi, nyatane nggih Romo." Nah. Nderek Gusti saya ayem, mulane Gusti Yesus tak puji ing selawase. Bener nggih Romo? Nggih bener. Jadi ora usah rugi nderek Gusti Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, selalu kita bisa berkata bahwa Tuhan Yesus itu baik. Apapun loh yang terjadi. Kalau kita cuma ngomong, aduh, kalau semuanya baik, saya terlalu gampang untuk ngomong bahwa Tuhan Yesus baik. Tapi kalau semuanya lagi tidak baik, apakah kita masih bisa berkata Tuhan Yesus baik? Harus bisa. Bersyukur ibunya Pak Vanus, ini loh masih punya orang tua kayak mama saya. Lek anake loro, doyo-doyo, wes dikene apa? Saya ini setiap hari ditanya, wes ndilawuh apa urung? Wes masak apa urung? Gitu ya. Setiap hari hampir dikirimi, apalagi ada putune nih. Wes tak gekne ayam ya, nanti dimasukin setinggal goreng. Gimana? Masih bersyukur punya orang tua. Nanti sing lainnya, gue pengen mangan apa? Adik saya waktu isolasi di Solo, hampir saja mutu. Aku bosen pengen pulang, padahal saya positif. Wes mama saya video
di videonya sama kakak saya di video direre disabar nih, sabar sik yo, sabar kan kurang sik waktu esek mikil gitu ya. Nanti kalau di rumah masih positif lah nulari yang lain gimana gitu. Akhirnya manut kurang 1 hari loh, besok suaminya pulang dia ngeyel loh, pulang hari ini piye jajan sampai ndak kuat ndak penak loh di isolasi. Coba tanya kakak kita penak ndak pak? Ndak penak. Karena nggak ketemu ibu, nggak ketemu anak-anak, nggak ketemu jemaat. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, jemaat di sini ini luar biasa kompak, gak takut sama sekali. Sampai saya ngomong sama ibu gembala, Bu, terusin keimangan sopo Bu, gitu kan? Ibu sama Mas Abed juga harus di rumah toh. Terusin ngirim ke bapak sopo, lek minta apa-apa. Ada Bu Susi katanya begitu. Ya. Ini hal yang luar biasa. Mari saudaraku semua, kita menghitung hari-hari kita. Dari semuanya itu apa yang harus kita lakukan? Kita harus berdoa, memohon pemahaman kepada Tuhan supaya kita ini memadai tentang singkatnya hidup kita ini loh. Supaya kita ini bisa mempersembahkan hidup kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan sampai cuma sisane tok wis tuwek, wis gak iso apa-apa, aku pengen melayani, terus melayani gimana? Wong pergi ke gereja aja dijemput, mau melayani bagaimana? Kan gak bisa. Mumpung kita ini masih kuat, mari kita ini memuliakan nama Tuhan. Karena apa? Kita ini harus bisa memanfaatkan hari yang diberikannya kepada kita. Di dalam Mazmur 39 ayat yang kelima, Mazmur 39 ayat 5. Monggo Pak Didik. Mazmur 39 ayat 5. Ya, 39 ayat 5. Ketemu Pak Didik? Belum, Bu. Oh ya wes mau Sungguh coba. hanya seberapa telepap saja kau tentukan itu. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya. 5 loh. Yang 5 sebelumnya. Ya Tuhan. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Ini loh Daud ini berseru kepada Tuhan supaya diberitahu kapan ajalnya tiba. Tetapi kan tidak ada yang tahu kapan kita ajalnya. Oleh sebab itu mari gunakan waktu kita dengan baik. Hidup ini harus menjadi persiapan untuk hidup di akhirat. Karena apa? Kalau kita melihat jangka umur kita yang pendek, tidak sebanding dengan hidup kekekalan kita. Kekekalan kita ini panjang. Wes gak ada namanya kesusahan lagi di dunia. Kalau kita saya sekilas saja kekekalan yang panjang bagaimana, waktu kita nanti ya, waktu sebelum akhir zaman kan ada kesengsaraan, ada pengangkatan rapture gitu ya. Nah, setelah itu kan ada perang Harmagedon. Setelah ada perang Harmagedon selesai, Tuhan Yesus menang kan? Nah, ada kerajaan 1000 tahun. 1000 tahun damai. Terus setelah itu apa? Iblis dilepaskan lagi. Terjadilah perang Gog Magog. Sudah kalah, langit dan bumi lenyap. Setelah itu penghakiman terakhir, kita akan menghadap ke tahta putih, ya Bapak Ibu. Nah, mungkin nanti waktu PI Bapak Gembala kita akan menjelaskan tentang ini ya. Dan semuanya setelah tahta putih ada lautan api. Setelah itu apa? Langit dan bumi baru, Yerusalem baru. Di mana? Ya di bumi ini. Nanti jadi Yerusalem baru. Dan Allah akan tinggal bersama-sama dengan kita manusia ini selama-lamanya. Kalau dibandingkan dengan usia kita, umur kita 70-80 tahun, Bapak Ibu Saudara semua, tidak sebanding dengan apa yang akan kita capai kekekalan kemudian. Oleh sebab itu, mari dalam hidup ini kita harus mempunyai persiapan untuk hidup di akhirat nanti, hidup di akhir lagi. Ketika hidup kita di dunia ini sudah habis,
dan kita sampai di surga, maka hidup kita ini akan dinilai. Jangan main-main Bapak Ibu, wong aku punya Tuhan Yesus, tapi setelah punya Tuhan Yesus, apa yang kita lakukan dalam hidup kita yang singkat ini? Pergunakanlah waktu dengan baik. Kalau kita ditanya apa yang sudah kamu lakukan, bukan berapa kekayaanmu, apa titelmu, bukan Bapak Ibu, berapa rumah kamu, berapa mobil kamu, tidak itu, tetapi apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan. Itu yang akan dinilai oleh Tuhan. Dan kalau sudah penilaian itu, kita akan menerima mahkota. Ada 5 mahkota yang Tuhan sediakan. Mahkota kehidupan, ada mahkota kebenaran, ada mahkota abadi, ada mahkota kemuliaan, dan ada mahkota sukacita. Dan kita menerima mahkota yang ini. Kalau kita tetap setia sampai pada akhir, pasti mahkota kehidupan sudah ada pada kita. Mari dalam waktu yang singkat ini kita minta kepada Tuhan, mengingatnya semua ini, kita harus berdoa minta kepada Tuhan, memohon hati yang bijaksana, mempunyai ketakutan yang benar akan Allah, dan hidup kita berkenan kepada Allah. Itu yang terutama di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa berkata kepada Tuhan, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Monggo Pak Vanus. Dalam hidup yang singkat ini, setiap hal yang terjadi dalam hidup kita, masihkah kita bisa berkata bahwa Tuhan Yesus baik? Karena Tuhan melakukan segala hal itu baik adanya bagi kita semua. Tim musiknya monggo. Hidupku
kehidupan kita harus tetap berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Kita harus menyadari bahwa hari-hari yang kita lalui itu sangat singkat. Umur kita 70 tahun dan kalau kuat 80 tahun. Harinya berlalu begitu buru-buru. Dalam waktu yang singkat ini, banyak yang terjadi di dalam kehidupan kita. Baik suka, baik duka, banyak hal. Tetapi kita harus tetap berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Kita minta hikmat kepada Tuhan supaya kita bisa menghitung hari-hari yang kita lalui, sehingga kita beroleh hati yang bijaksana, sehingga kita bisa berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Mari kita angkat pujian kita ini, mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita katakan dengan sungguh-sungguh, Ya Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang terus memberikan pengajaran kepada kami, peringatan kepada kami ya Tuhan, bahwa waktu kami begitu singkat, waktu kami begitu sangat-sangat sedikit ya Tuhan. Karena itu biarlah kesempatan ini kami gunakan dengan untuk karenanya itu ya Tuhan yang diperhitungkan oleh Tuhan. Segala sesuatu yang kami miliki, harta duniawi apapun yang pernah kami raih di dunia ini, semuanya itu tidak ada artinya apa-apa. Karena itu ya Tuhan, di mata Tuhan, di hadapan Tuhan, Engkau sangat-sangat menghargai ketika kami sungguh-sungguh sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang tetap setia, baik untuk melayani Tuhan maupun untuk ikut Tuhan sampai akhir hayat kami masing-masing. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan terus berikan kekuatan dan berikan kesehatan. Tuhan panggil lebih hari beran, tambahkan karunia rohani, supaya dimanapun hamba-Mu ini berada senantiasa terus-menerus dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang. Terima kasih Tuhan menerangkan firman-Mu, supaya sungguh-sungguh firman itu akan terus-menerus mengajar mendidik kami, untuk kami lebih lagi
setia dan menghargai waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan beri persembahan bagi Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Yang bertugas kami silakan untuk bertanggung. Terkhusus kita doa di Kota Madiun, yang kedua untuk bangsa dan negara. Setelah terjadi COVID seperti ini, doakan supaya COVID ini bisa berlalu dan selesai atau monggo Pak Sugeng. Mari saudara kita satu hati dan minta pada Tuhan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh pagi hari ini kami ucap syukur dan terima kasih kalau Tuhan sudah memakai hamba-Nya untuk membagikan berkat firman-Mu kepada kami, supaya kami mengingat bahwa di dunia ini sebentar dan sebentar lagi kami akan Tuhan panggil tinggal tunggu waktu. Oleh sebab itu Bapa, kesempatan yang indah ini akan kami gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami yang sudah kami berikan kepada Engkau berupa uang. Ialah persembahan yang kami berikan kepada Engkau dengan segala ketulusan hati kami ini, untuk pekerjaan Tuhan di gereja-Mu ini ya Tuhan. Engkau akan memberkati setiap tangan-tangan sudah memberi maupun belum. Seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan berkati dalam kegiatan, pekerjaan, usahanya, sehingga mereka tidak kekurangan, bahkan mereka berkecukupan, bahkan juga berkelebihan oleh karena-Mu. Walaupun dalam pandemi ini Tuhan, kami percaya Tuhan menyertai kami semua sidang jemaat-Mu, baik yang hadir pada pagi hari ini maupun yang ada di rumah yang sedang menonton tayangan kami ya Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami berdoa, ialah Engkau sendiri akan memberkati mereka. Janda-janda miskin, anak yatim piatu, anak yang tidak punya, dimanapun mereka berada juga Tuhan berkati, sehingga mereka merasakan hadirat Tuhan di dalam kehidupannya. Bapa,
Kami menyerahkan juga bendara yang mengelola, berkati dengan hikmat marifat surgawi untuk mengelola keuangan gerejamu ini dengan takut akan Tuhan. Bapa, kami menyerahkan dalam keadaan pandemi ini, secara khusus kota kami Madiun, kota sekeliling kami, Ponorogo, Ngawi, Magetan, Nganjuk, dan sekitarnya, bahkan Kabupaten Madiun juga, dalam nama Yesus, dalam situasi pandemi ini Tuhan, akan Engkau pulihkan kembali, dan COVID-19 segera berlalu. Kami rindu posisi dan situasi normal kembali seperti semula. Karena Tuhan, setiap apa yang kami minta Tuhan akan tolong, Tuhan akan memperhatikan, Tuhan akan menjawabnya tepat pada waktunya. Bapak, sungguh dalam situasi COVID-19 ini sangat mengganggu perekonomian kami, sangat mengganggu dalam kehidupan keakraban kami kepada sesama yang lain. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu supaya COVID-19 ini cepat berakhir. Dan berdoa untuk kota Madiun, kota sekitarnya, Tuhan berkati dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan juga untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Pak Amin, dan Kabinet Indonesia Maju, anggota Dewan, TNI dan Polri, instansi yang terkait yang sudah menyelenggarakan roda pemerintahan dengan takut akan Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk Pak Jokowi, berikan kesehatan secara ekstra, Tuhan berikan kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan, sehingga dalam mengatur pemerintahan Indonesia ini, dalam melaksanakan tugas sebagai Presiden, mandataris MPR, Tuhan bisa melaksanakan dengan baik dan takut akan Tuhan. Dan berdoa supaya kedaulatan negeri ini tetap utuh, dan juga ekonomi bangsa kami yang saat ini juga merasakan situasi COVID-19, Tuhan akan tumbuhkan kembali, lihatkan kembali ekonomi Indonesia ini, sehingga kami boleh hidup berkemakmuran, hidup dalam kesejahteraan di bawah kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan, kami tidak lupa berdoa buat hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan seluruh Indonesia, bahkan dunia, yang mereka memberitakan kebenaran firman Tuhan, Injil Kerajaan Allah itu pada semua orang yang belum percaya. Tuhan, tolong berkati para hamba-hamba Tuhan, lindungi, jagai, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas amanat daripada Tuhan untuk pemberitaan Injil, sehingga semua bangsa, semua negeri, seluruh dunia bisa menerima Injil Kerajaan Allah. Kami sudah menyaksikan setiap orang-orang yang bertobat. Bahkan kami sudah melihat di YouTuber, di YouTube Tuhan, banyak orang-orang yang tadinya belum mengenal kepada Tuhan, saat ini sudah percaya kepada Engkau dan merasakan kasih daripada Tuhan. Yang percaya Tuhan, pagi hari ini Tuhan melawat setiap mereka, sehingga mereka iman bertumbuh dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan berdoa buat seluruh sidang jemaatmu tempat ini, dan berdoa juga untuk hamba-hambamu yang hadir pada hari ini. Tuhan akan lawat dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang kami serahkan kepada seluruh anak-anakmu yang sakit, Tuhan akan sembuhkan dan pulihkan. Dan berdoa untuk Pak Kaleb secara pribadi, Tuhan akan pulihkan dan berikan kekuatan daripada Tuhan, sehingga Pak Kaleb tetap mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihinya, sehingga keluarga Bu Eni tetap di dalam perlindungan Tuhan. Dan berdoa juga keluarga yang lain yang saat ini ada bersama dengan kami. Dalam nama Yesus, Tuhan akan berikan kesehatan secara ekstra. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang mundur kembalikan. Di dalam nama Yesus, yang serahkan doa sahabat pagi hari ini. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Terima kasih untuk Pak Sugeng doa sahabatnya. Kami dan Bapak itu bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini. El Shaddai, El Shaddai, Allah yang menguasai Tuhan. El Shaddai, El Shaddai.
Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, karena di tangan-Mu Engkau memberi keputusan untuk mempersilakan orang masuk ke dalam surga dan sekaligus memerintahkan orang masuk ke dalam neraka. Karena Engkaulah hakim yang adil. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu, pimpinan-Mu, sehingga ibadah kami pagi hari ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan atas kehadiran-Mu. Kau berkenan untuk menerima persembahan hidup kami, tubuh kami melalui ibadah pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas perkenanan yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini izinkan kami berdoa menyerahkan untuk seluruh umat-Mu ya Tuhan. Secara khusus mereka yang sudah hadir dalam ibadah ini, berkati dalam kehidupan mereka, beri sukacita, damai dan sejahtera, lawat keluarga demi keluarga, berkati dalam setiap usaha pekerjaan mereka. Tuhan buat berhasil, sehingga mereka pulang dengan membawa penghasilan, sehingga tidak ada satupun di antara mereka yang kekurangan, tetapi semua telah dicukupkan oleh Tuhan, dirawat dan dipelihara Tuhan melalui usaha dan pekerjaan mereka masing-masing. Mereka yang tidak bisa bekerja oleh karena usia, oleh karena mereka memang tidak mampu untuk bekerja, Tuhan juga akan memberkati dan merawat mereka. Tuhan akan memberikan saluran berkat kepada mereka, baik melalui keluarga mereka, maupun siapapun juga yang Tuhan pakai untuk memberkatinya. Kami berdoa, menyerahkan ya Tuhan, untuk anak-anak kami yang masih sekolah. Berkati mereka, supaya di dalam menyelesaikan tugas yang harus diselesaikan, bahkan dalam minggu-minggu ini, mereka menghadapi ujian ya Tuhan. Berkatilah supaya anak-anak kami semua dapat mengerjakan dengan benar jawaban yang mereka jawab, sehingga mereka dapat berhasil dengan baik. Tuhan Yesus, hamba berdoa menyerahkan sekali lagi ya Tuhan untuk sidang jemaat-Mu. Tuhan berkati mereka yang sakit, supaya Tuhan lenyapkan dari tubuh mereka apapun sakit penyakitnya. Tuhan sanggup untuk menyembuhkannya. Bapak, kami berdoa untuk keluarga besar Ibu Eni. Tuhan berkati dalam kehidupannya, supaya keluarga besarnya mengalami lawatan dan kasih dan kuasa Tuhan. Tuhan, Kau telah menyembuhkan dari segala sakit penyakit yang telah menjangkiti di dalam tubuhnya, tetapi Tuhan telah lepaskan dan Tuhan sembuhkan. Ada satu kehormatan dan berkat Tuhan yang luar biasa. Demikian juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga-keluarga yang lain. Tuhan juga akan memberkati dan menolong dalam kehidupannya. Demikian juga Tuhan untuk Bu Tati, Tuhan berkati supaya keluarganya, pekerjaannya, suami dan anak-anaknya Tuhan pelihara dengan kasih dan kuasa. Demikian juga untuk hamba-Mu Bu Ayi yang sudah bersama dengan kami, Tuhan akan berkati dengan kasih dan kuasa. Seperti Mas Hendri dalam pekerjaannya, Tuhan akan menolong dan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan begitu luar biasa mengasihi kami. Bapak, Ibu dan Saudara ya Tuhan, mari kita akan berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyari Engkau dengan wajah-Nya dan berikan kepada Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepada Engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.